penggerak, hatinya selalu tergerak untuk bergerak menggerakkan, wujudkan merdeka belajar. Guru penggerak, hatinya selalu tergerak. Waalaikumsalam Pak Ari. Sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah. Pak Ari sehat? Alhamdulillah juga Bu. Sehat kalau Bu ya, alhamdulillah. Mm-mm. Ini Bu, ini saya ini ada tugas nih Bu. Ya. Tugas dalam rangka pendidikan guru penggerak nih Bu. Mm-mm. Tugasnya yaitu membuat video terkait wawancara dengan kepala sekolah Ya. tentang pengambilan keputusan atau yang lebih spesifik lagi pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Ya Pak Ari. Ini memenuhi tugas guru penggerak modul 3.1 nih Bu. Ya. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara Bu? Oh siap Pak Ari. Silakan. Nah ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada Ibu. Saya dengan sangat berterima kasih apabila Ibu menjawab dengan jujur, dengan baik Bu ya. Ya. Nah Bu, ini ngomong-ngomong sudah berapa tahun nih Ibu sudah diamanahkan menjadi kepala sekolah ini Bu? Ya, saya di sini dari bulan Januari tahun 2020 Pak Ari. 2020 ya. Sekarang 2024. Jadi mendekati 4 tahun Bu ya. Iya Pak Ari. Iya, sudah 4 tahun Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Sungai Lanang ini. Itu sudah lumayan lama, 4 tahun. Kalau 4 tahun itu sesuatu, kalau kuliah itu sudah tamat Bu. Iya Bu ya. Ini udah tamat-tamat ya? Iya, kalau sekolah kuliah itu sudah 8 semester itu 4 tahun. Sudah tamat ya Bu. Nah, cukup lama ya Bu ya Ibu menjadi kepala sekolah. Oke Bu. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu selama 4 tahun nih. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Seperti kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah di SMP Negeri Sungai Lanang ini Bu. Ya, biasanya saya melakukan investigasi dulu, mencari informasi Pak Ari, mengumpulkan informasi. Kalau berkaitan dengan siswa, saya mungkin mengumpulkan informasi dari siswa, guru, atau jika berkaitan dengan eksternal sekolah, saya melibatkan komite atau wali murid. Seperti itu Pak Ari. Jadi mengidentifikasi melalui melibatkan orang-orang yang terdekat, kemudian melihat fakta tersebut, bagaimana kemudian menganalisis fakta dan merangkul rekan sejawat tadi Bu ya. Iya. Selama ini Bu, selama 4 tahun ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus dilema ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan atau sama-sama mengandung kebaikan nih Bu? Ya, biasanya saya itu kembali kepada nilai kebermanfaatannya, kemudian untuk kepentingan, melibatkan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama, kemudian saya melihat sisi positif dan negatifnya Pak Ari, seperti itu. Oke, jadi melibatkan kepentingan bersama, kemudian melihat sisi positif dan negatif. Iya, benar. Melihat sisi positif dan negatif itu, bagaimana kemudian Ibu menjalankannya, Bu? Iya, dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, langkah awalnya itu saya akan mengidentifikasi dulu ya permasalahan yang terjadi seperti apa. Kemudian saya akan mengumpulkan informasi untuk melihat faktor-faktor apa yang terjadi pada kasus dilema etika tadi. Ketika saya sudah mengumpulkan informasi
data bukti yang mendukung dari pihak-pihak yang terpercaya, baru bisa saya melakukan pengambilan keputusan. Itu pun melihat dari kebermanfaatannya, nilai tingkat kebermanfaatannya. Mana yang lebih keputusan itu yang diambil jelas yang lebih bermanfaat bagi kepentingan sekolah di satuan pendidikan kita. Kemudian keputusan tersebut apakah keberpihakannya hanya pada individu seorang atau kepada kepentingan bersama. Tentu saja yang saya lebih kedepankan adalah kepentingan pada satuan pendidikan. Seperti itu. Mungkin ada langkah-langkah khusus nih Bu, atau langkah-langkah biasa yang selama Ibu dalam pengambilan keputusan ini, mungkin ada langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan atau prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan Ibu? Ya, itu tadi yang saya jelaskan pada Pak Ari tadi. Yang pertama kan mengidentifikasi dulu masalah apa yang terjadi terkait dengan dilema etika ini. Kemudian saya mengumpulkan informasi ya dengan mencari informasi data yang relevan, yang terpercaya dari berbagai sumber. Jika melibatkan kasus disiplin pada guru BP-nya, jika melibatkan kasus mengenai jam mengajar KBM itu melibatkan wakil kepala sekolah, dan jika memang terjadi kasus yang lebih luas dari itu, jika harus melibatkan komite, saya akan berdiskusi dengan komite dan mencari informasi ya agar mendukung keputusan yang saya ambil. Jadi kemudian pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk mengambil keputusan tadi. Jelas untuk pilihan itu yang paling dikedepankan adalah yang nilai kebermanfaatannya untuk bersama lebih besar dan kerugiannya lebih kecil. Seperti itu Pak Ari. Jadi kebermanfaatan itu yang lebih diutamakan. Betul sekali. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif itu antara lain tentu saja berkomunikasi dengan melibatkan berbagai pihak ya, sesuai dengan kasus dilema etika yang kita alami. Karena kita bekerja di satuan pendidikan itu, Pak Ari, tidak kita sendiri yang berada di sana, tetapi juga banyak rekan sejawat dan stakeholder lain yang berkaitan erat dengan kemajuan satuan pendidikan. Jadi dalam menangani kasus dilema ini, biasanya saya seperti itu, mengedepankan pengambilan keputusan itu dengan melibatkan kawan-kawan atau rekan sejawat, namun ada juga yang saya sendiri mengambil keputusannya jika terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu urgen, tidak terlalu mengganggu kepentingan bersama, seperti itu. Oke. Mungkin ada keputusan yang ringan Ibu mengambil keputusan sendiri, kemudian betul. ada keputusan yang lebih berat dari itu. Nah, Ibu mengidentifikasi dulu, kemudian berdiskusi dengan banyak pihak gitu ya. Nah, dalam selama ini Bu, mungkin ada tantangan-tantangan dalam menghadapi kasus-kasus tadi. Mungkin tantangan-tantangan itu dapat ada mungkin pengambilan keputusan Bu. Ya. Boleh diceritakan Bu, apa saja tantangan-tantangan itu? Iya, tantangan-tantangannya tentu saja ada Pak Ari, terutama kalau dilema etika itu berdasarkan kepentingan yang benar-benar manusiawi, kita menjadi dilema. Namun tantangan yang paling utama itu adalah menjelaskan hasil dari keputusan yang kita ambil kepada pihak-pihak yang terkait agar mereka juga menerima hasil keputusan kita itu dengan perasaan senang hati dan tidak merasa tertekan. Jadi mereka juga mau menjalankannya sesuai dengan apa yang kita putuskan bersama tadi. Oke. Jadi tidak semerta-merta mengambil keputusan dengan spontan, tapi ada tantangan-tantangan yang mungkin dalam kasus berat tadi ada dilemanya, kemudian atau mungkin
tantangan ini betul kata Ibu tadi, komunikasi ya, cara Iya. menyampaikan ke, yang bersangkutan kasus-kasus tadi agar tidak dirugikan Iya. dirugikan, Mhm. salah satu pihak, kemudian sama-sama menguntungkan, sama-sama Mhm. kemudian mendapat manfaat. Iya benar Pak Ari. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu sudah me memiliki jadwal nih Bu? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau Ibu, langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian atau Ibu untuk menyelesaikan masalah mungkin ada Ibu ada bentuk prosedur atau bentuk, seperti apa yang Ibu jalankan mungkin? Iya betul. Kalau untuk dilema etika yang bersifat ringan, Mmm, bisa diselesaikan oleh saya dalam waktu yang cepat, saya akan langsung mengambil keputusannya, mhm, selesai pada, saat itu. Tapi kalau untuk dilema etika yang membutuhkan, termasuk kasus berat, itu biasanya saya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurai dulu, mengidentifikasi, menentukan faktor-faktornya, kemudian mengumpulkan informasi, menentukan pilihan keputusan, agar nantinya keputusan yang saya ambil ini bukan hanya bermanfaat bagi kami pada saat ini juga, melainkan juga untuk kedepannya itu bermanfaat untuk jangka waktu yang lebih panjang seperti oke itu. Jadi kalau adakah jadwal yang khusus dalam saya menyelesaikan itu sebetulnya tidak ada, mengalir saja mengikuti jenis permasalahan yang ada. Jadi, namun dalam penyelesaiannya tentu saja harus dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin. oke oke. Seperti itu Pak Ari. Jadi, tidak ada jadwal khusus tapi kemudian Ya, mengalir, kemudian, dapat menyelesaikan tepat waktu dan ya tidak secepatnya. berlarut-larut Bu ya? Iya Iya, benar, heeh. tidak berlarut-larut. Oh iya, oke oke Ya. oke Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Ya, seseorang ya, kalau seseorang itu berkaitan dengan dilematika biasanya saya akan untuk berdiskusi, saya biasanya dengan rekan sejawat, wakil kepala sekolah atau guru BP jika menghadapi kasus yang berada di lingkungan sekolah. Jika berkaitan dengan lebih luas dari itu, biasanya saya melibatkan komite atau wali murid yang tertentu-tertentu saja, tidak semuanya dilibatkan. Kemudian kalau faktor yang mendukung untuk penanganan dilema etika ini, faktornya komunikasi Pak Ari. Mhm, Jadi dengan komunikasi itu tidak ada permasalahan yang tidak akan selesai. mhm, Kemudian juga faktor kematangan emosi Pak Ari, mhm, itu sangat jelas karena emosi kita kadang kata Pak Ari dulu pernah naik turun ya Pak Ari ya. mhm, Jadi bagaimana cara kita mengendalikan emosi agar mendapatkan solusi dari permasalahan bukan semakin memperkeruh permasalahan, seperti itu oke Pak oke Ari. oke. Cukup luar biasa jadi, ada emosi yang naik turun Iya, kemudian, Ibu, tidak mementingkan, ego Ibu pribadi, kepentingan Ibu hmm, pribadi, dan mementingkan, kemajuan, mengutamakan kebermanfaatan sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat dilema etika tadi, Bu, ya. iya Terus Pak luar Ari. biasa nih, Bu. Dari hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil nih dari pengalaman, pengambilan keputusan tadi, Bu? Ya, jadi pemahaman yang saya eh, dapatkan Mhm, dari pengambilan keputusan itu tadi itu mengenali mengenali nilai-nilai yang bertentangan di dalam kasus dilema etika tersebut, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat di mhm, dalam kasus tersebut, mengumpulkan fakta-fakta, menguji informasi tersebut dengan sumber-sumber yang terpercaya yang kita lakukan, kemudian eh, baru pada sesi pengambilan keputusan dan melakukan refleksi terhadap keputusan yang kita ambil, kebermanfaatannya untuk waktu yang akan datang, kemudian kelemahannya di mana untuk diperbaiki di kemudian hari. oke Seperti itu Pak Ari. oke oke, sangat luar biasa. Jadi, Ibu sudah mengambil, pelajaran dari pengalaman-pengalaman Ibu selama 4 tahun tadi, eee, itu
menurut saya itu hal yang baik dan hal yang positif nih Bu. Terima kasih Pak Ari. Kita cukupkan untuk wawancara pada kali ini Bu ya. Baik Pak Ari. Oke, terima kasih banyak Bu Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya, Assalamualaikum Bu. Semoga sukses Pak Ari. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ini Pak, kami ini kan dari guru penggerak nih Pak. Ya. Ini ada tugas dari guru penggerak ini terkait modul 3.1 nih terkait dengan pengambilan keputusan yang lebih mengerucut lagi tentang dilema etika nih Pak. Kalau boleh tahu, Pak Habil Pak ya namanya Pak ya? Pak Habib. Pak Habib. Oh, Pak Habib. Habib Muslim ya. Habib Muslim. Ya. Pak Habib Muslim, kalau boleh tahu diamanahkan untuk di kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Saya itu dilantik itu tanggal 10 April 2023 ya sampai sekarang. Jadi masih beberapa bulan lah kira-kira, setahun lebih lah ya, hampir 2 tahun. Lebih, ya? Oke. Nah Pak, dari selama setahun lebih nih, Pak Habib sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri Sungai Lanang nih. Nah, tentunya mungkin ada kasus-kasus yang sudah Pak Habil untuk mengambil tindakan atau mengambil keputusan nih Pak. Nah, selama Pak Habib menjadi kepala sekolah nih, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah di SD Negeri Sungai Lanang nih Pak? Masalah kasus itu ya banyak lah ya. Iya. Sudah beberapa kali. Nah, tapi yang pasti selama saya memimpin atau menjadi kepala sekolah di SD ini, ketika kita mendapatkan permasalahan, tentunya kita juga memutuskan sesuatunya itu dengan cara kita harus mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Biasanya saya untuk mengetahui permasalahan itu, saya mencari tahu melalui kabar yang beredar atau tersebar di wilayah sekolah ini, baik itu melalui guru, murid, wali murid, kemudian komite yang ada di sekolah inilah ya, terutama warga sekolah. Kemudian caranya ya saya mungkin bisa menggunakan pertanyaan, angket atau apa ya, semacam yang pastinya angket lah ya, mengenai kondisi dan perasaan murid atau guru yang apa namanya di sekolah ini secara terus menerus atau secara berkala. Berarti artinya mengambil keputusan tersebut tidak spontan dan tidak apa namanya langsung mengambil keputusan, tapi mengambil keputusan tersebut melibatkan semua pihak dan juga kita dapat bermusyawarah tadi dengan rekan sejawat, dengan guru, kemudian murid, dengan stakeholder yang terkait dengan masalah tersebut. Warga sekolah lah kira-kira. Warga sekolah ya. Nah berikutnya nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, Pak Habib menjadi kepala sekolah nih, menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Sungai Lanang nih. Kalau ada misalnya kan kasus-kasus yang di mana kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan. Bagaimana Bapak menjalankannya, Pak? Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan ya, biasanya saya itu mengambil langkah-langkah untuk memutuskan. Biasanya dalam pengambilan sebuah keputusan ada beberapa langkah dalam memutuskan sesuatu masalah adalah dengan menganalisis kebermanfaatan dan keuntungan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang diambil. Dimana sebelumnya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor-faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang.
yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau yang berdampak untuk saat ini atau untuk seterusnya. Oke. Berarti Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini berdasarkan kebermanfaatan atau keuntungan secara menyeluruh untuk warga sekolah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kemudian ataupun perasaan pribadi, tapi juga mengambil kebermanfaatan kedua belah pihak yang berkasus tadi, atau kemudian mengandung banyak manfaat, kemudian agar banyak orang itu mendapat keuntungan. Jadi ya gitu Pak ya, Pak Habib ya. Oke. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Habib lakukan selama pengambilan keputusan ini, Pak? Jadi yang penting itu mempertimbangkan sisi positif atau negatif dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Mana yang lebih banyak manfaatnya, juga paling sedikit kerugiannya jika dipilih sebagaimana sebuah keputusan. Saya kira seperti itu. Jadi tetap kita memutuskan sesuatu juga tetap lihat sisi negatif, positifnya. Jadi memang Pak Habib secara naluri, kemudian secara kita berpikir kan juga dapat mempertimbangkan yang mana positif, kemudian yang mana negatif dari permasalahan tadi dan apa akibatnya. Kita dapat mengetahui ini akibatnya positif, ini akibatnya negatif kalau kita mengambil keputusan yang seperti apa kan gitu. Oke. Nah Pak, berikutnya Pak, selama ini yang Pak Habib anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan yang seperti apa Pak dalam kasus dilema etika nih Pak? Adapun hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolahan dengan tidak melibatkan siapapun, karena kepala sekolah kan yang paling bertanggung jawab untuk segala kasus atau permasalahan yang ada di sekolah ini. Tapi keputusan pribadi ini juga, keputusan sendiri ini juga tetap harus mempertimbangkan segala sesuatu. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Mempertimbangkan segala sesuatu tadi termasuk kita melibatkan warga tadi kita kemudian mendiskusikan. Oke. Berikutnya Pak, hal apa saja yang Pak Habib selama ini mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan, boleh diceritakan Pak? Yang pastinya ketika kita memutuskan tadi bukan artinya memutuskan sendiri ya, tetap kita berdasarkan bermusyawarah tadi ya. Jika kita sudah mendapatkan ide atau bagaimana ya, kita kita musyawarahkan dengan keluarga sekolah lah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika keputusan kita itu memang tidak kurang baik, ya tetap kita akan memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan keputusan yang saya ambil. Terlebih jika berkaitan dengan nilai keadilan atau kasihan, maka tantangannya adalah membuat pihak lain tidak merasa dirugikan dan keadilan tetap bisa kita tegakkan. Jadi ada tantangannya itu memberi pengertian, jadi pengertian kedua belah pihak agar kemudian tidak sama-sama dirugikan, kemudian dan keadilan itu bisa ditegakkan. Nih Pak, ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Apakah Pak Habib nih memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak menyelesaikan langsung di tempat, atau kemudian Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau kemudian bentuk prosedur atau bentuk seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi dalam membuat keputusan ini, terutama kasus dilema etika ya, maka tidak dapat diambil secara buru-buru atau cepat-cepat. Perlu pertimbangan yang matang. Dimulai dari mengenali kondisi, menghadirkan alternatif penyelesaian, hingga mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Dengan demikian maka tidak bisa dikatakan atau ada jadwalnya, tidak ada. Tidak ada jadwal khusus lah ya, atau
bisa dipastikan kapan akan diselesaikan, tetapi akan mengupayakan secepat mungkin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berarti tidak terburu-buru kemudian mengalir saja kemudian ya. Tapi mengalirnya itu diselesaikan secepat mungkin dan seefisien mungkin. Jadi tidak ada jadwal khusus, kemudian tidak ada prosedur khusus, tapi mengalir saja. Namun permasalahan tersebut tidak semerta-merta ditinggalkan, tapi kemudian ditangani secepat dan seefisien mungkin. Nih Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah pengolahan emosi yang baik ya. Kemudian komunikasi dengan warga sekolah bisa terjalin dengan efektif, baik, dan juga harus memahami terhadap strategi pengambilan keputusan yang tepat. Jadi pengelolaan emosi itu yang perlu dimaksimalkan, yang perlu baik, Pak ya. Kalau emosi kita sudah baik, kemudian kita dapat menyampaikan dengan dengan yang berkasus tadi, agar terjalin komunikasi yang baik. Oke. Nah, dari semua yang Bapak telah sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengambilan keputusan yang berdilema etika nih Pak? Jadi pembelajaran atau pelajaran yang bisa diambil dan bisa memahami dalam strategi pengambilan keputusan yang baik itu diantaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi semuanya kadang-kadang kita belum tentu semuanya itu kadang-kadang dilihat oleh orang lain baik, tidak mesti. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang selanjutnya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Kemudian untuk selanjutnya, pengujian benar atau salahnya dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Artinya berarti bukan hanya benar salah saja, tapi benar juga harus diadu dengan benar, kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya melakukan prinsip resolusi, ya. Yang selanjutnya investigasi opsi trilema. Kemudian selanjutnya membuat sebuah keputusan. Yang terakhir itu lihat lagi keputusan yang sudah diputuskan dan kita refleksikan. Saya kira seperti itu. Oke Pak, cukup Pak untuk pertanyaan pada sesi wawancara hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Telah berkesempatan hadir, berkesempatan memenuhi tugas kami Pak. Tugas ini terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual ini dalam modul dilema etika tadi Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Yang mudah-mudahan apa yang sedang dijalankan untuk melaksanakan kegiatan guru penggerak, yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat itulah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.